Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Datunisa Ramadhani Anwar dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak di bidang ekonomi dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Seperti kita ketahui bahwa perang negara Rusia dengan negara Ukraina membuat gejolak ketidakpastian global kembali muncul. Pemulihan ekonomi yang berjalan di tengah pandemi terhambat, akibatnya harga komoditas dunia pun semakin tinggi. Apakah perang Rusia dan Ukraina ini mengubah tatanan perekonomian negara global, di mana dampak perang ini menghambat perekonomian global yang tentunya bangkit dari pandemi? Apakah mungkin menjadikan momentum pemulihan global itu menjadi hilang? Menurut saya ya, dengan adanya peran global yang resikonya lebih tinggi ke depan, karena sebelumnya perang ini terjadi. IMF memprediksi bahwa tahun 2022 tumbuh 4,4 untuk perekonomian global, yang tadinya ekonomi tahun 2021 5,5%. Dengan adanya konflik ini diprediksikan akan lebih rendah dari 4,4%, karena sekarang perekonomian global terdapat ancaman dari dan ketersediaan stok dan energi bahan pangan. Seperti kita ketahui bahwa dan kita rasakan sendiri bahwa harga minyak itu melonjak tinggi, di mana kisaran harganya, kenaikan harganya yang sebelumnya berkisar 15-20 ribu, setelah adanya konflik harganya mencapai 50 ribu. Rusia, pemasok utama dari dunia Emirat Arab untuk minyak dunia, selain minyak naik, komoditas CPO, batu bara, gas bumi yang juga naik dan langka. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari CBNC Indonesia, Rusia dan Ukraina eksportir dan pemain utama gas pasar global yang menyebabkan ketergantungan terhadap negara manapun, terutama hubungan perdagangan pada perdagangan internasional dan Rusia dan Ukraina terjadi melalui supply chain atau rantai pasokan, tidak langsung dalam bentuk ekspor melalui negara lain, dalam hal ini Cina. Ketika terjadi kontraksi negatif growth atau pertumbuhan, maka akan menekan demand atau permintaan barang-barang dari Cina. Ekspor bahan baku Indonesia ke Cina terhitung besar. Akan ada dampak yang tidak langsung terhadap suplai perdagangan internasional yang bisa dirasakan oleh Indonesia. Meningkatnya beban APBN terkait importir. Selain itu, mengenai pasokan gandum, meski gandum di Indonesia cenderung tinggi, di mana gandum ini digunakan sebagai bahan utama mie instan, roti, bahkan gorengan dan berbagai jajanan yang banyak menggunakan tepung terigu. Indonesia merupakan importir pertama di dunia yang posisinya mengungguli Turki dan Rusia. Menurut Pusat Statistika, Ukraina urutan pertama pengimpor gandum ke Indonesia. Selain dampak negatif, adapun dampak positif adanya konflik, yaitu produk tambang seperti tembaga nikel di pasar dunia. Indonesia sebagai penyuplai. Rusia dikenal salah satu pemasok. Itulah dampak positif bagi Indonesia. Mungkin itu penjelasan saya terkait dampak di bidang ekonomi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.